Hai, sebenarnya aku nggak tahu sih harus mulai dari mana. Aku cuman kayak mau nuangin apa yang aku rasain di video kayak gini. Sambil makan mie. Dari kemarin mama sama ayah ke desa, jadi ya udah deh makan mie dari kemarin. Mie goreng bro, kan ya. Akhir-akhir ini akhir-akhir ini aku nggak ngerasa baik-baik aja sih semenjak kena pemutusan kerja, sama ditambah lagi aku harus putus sama pacar aku yang udah 6 tahun. Gila gitu. 6 tahun bro. Iya 6 tahun sih. Kayaknya udah berapa, harusnya masih 1,5 bulan sih aku putus. 1,5 bulan. Gak berasa sih. Gak berasa. Gak berasa. Masih 1 bulan anjir. Tapi rasanya kayak udah lama banget dah. Putus. Gak enak banget sih sumpah. eh Gak enaknya tuh apa ya, karena aku baru lulus sekolah tuh langsung kerja di kantor yang sebelumnya itu kan. Maksudnya aku gak ada pengalaman lain gitu di kerjaan lain, di bidang lain gak ada. Jadi selama 6 tahun aku di situ. Terus pas aku tiba-tiba diberhentiin, aku kan bingung ya. Kirain pekerjaan itu bisa bikin, bisa buat lama lah. Maksudnya bisa bisa sampai nanti-nanti gitu. Ada jenjangnya maksud aku. Aku nggak nyangka aja sih bakal bisa dikeluarin. Ya, nggak ada yang bakal nyangka kayak gitu sih. Terus pas aku lagi bingung, aku malah kehilangan orang yang selama ini eh, jadi tempat aku cerita gitu. Kayak aku kehilangan tempat cerita, temen, sahabat, orang yang paling aku sayang gitu kan. Dia milih buat jalan masing-masing dulu. Ya emang salah aku sih sebenarnya. Dia dia ngerasa dia belum 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 perjuangan aku tuh belum maksimal gitu loh. Jadi ya wajar aja kalau dia mutusin aku. Bener-bener gak salah sih dia. Aku yang goblok. Bener, aku yang goblok. Aku goblok, aku gak nyadar kalau
Dia tuh seberharga itu loh sebenarnya. Mana posisi dia tuh juga lagi bingung sama kehidupan. Dia baru lulus sekolah juga udah langsung kerja di tempat, ada di satu tempat gitu sampai sekarang. Terus tahun ini, September ini, dia mau kuliah. Nah masalahnya, kerjaan dia tuh bener-bener full time. Dari pagi bisa sampai malam jam 10, jam 11 gitu baru pulang. Gila. Cewek kuat banget kan. Dia kuat banget sih. Dia tahu apa yang dia mau gitu. Beda sama aku. Dia bingung sama kehidupannya. Ya udah, aku juga bingung. Dia ngerasa gak bisa sama aku buat sekarang. Awalnya aku mikir, aku masih kayak ngemis gitu kan, ngemis buat dia. Coba deh pikirin lagi, kamu tuh cuma bingung. Kamu bingung sama kehidupan kamu. Aku juga lagi bingung. Aku butuh kamu. Aku nggak tahu kamu butuh aku apa enggak ya, tapi yang aku rasain tuh, aku pengen ada di samping kamu pas kamu lagi bingung gitu kan. Aku masih ngemis kayak, coba pikir lagi, jangan jangan kayak gini, jangan sendiri-sendiri. Kamu punya aku loh, kamu nggak perlu tahu sendiri-sendiri tuh cuman bakal nyiksa diri sendiri. Ya, tapi dia tetap gak bisa. Dia sempat nyoba beberapa minggu gitu, seminggu 2 minggu, tapi akhirnya tetap kayaknya gak bisa deh, kita lost kontak aja gitu. Lost kontak. aku nggak pernah aku nggak pernah kebayang sih, orang yang aku kira ya orang yang aku kira orang ini nggak bakal pergi dari hidup aku gitu. Selama 6 tahun kita kita berbagi perasaan gitu. Nggak nyangka sih, iya nggak pernah nyangka bahkan harus jadi seasing ini. Dia bilang kan nggak kontakan gitu kan, tapi kalau ada apa-apa dia bilang nggak apa-apa, chat aja gitu. Terus pas aku nanya ke dia lagi di mana gitu kan, aku kan masih khawatir gitu kan, masih, ya masih khawatir lah. Dia tuh kayak susah gitu loh jawabnya, lama, not interest. Ya, ya jadinya aku berhenti buat chat dia lagi sih. Jujur ya, sedih banget, sedih, benar-benar sedih. Orang tua aku kan masih lengkap gitu ya,
keluarga aku masih lengkap, temen aku juga punya, tapi tempat buat hmm, cerita kayak hari ini ngapain aja, ditanyain udah makan belum, ada yang mengganggu kamu gak hari ini gitu, itu aku kehilangan itu. Hal yang biasanya tiap hari, bener-bener tiap hari dilakuin, tiba-tiba hilang gitu aja. Sampai aku mikir, pernah sedekat itu loh ya, pernah secinta, pernah sesayang itu, pernah saling sayang kayak gitu, tiba-tiba bisa asing anjir. Dunia aneh banget. Hmm, tapi aku juga banyak bersyukur sih, bersyukur, bersyukur aku dapat pelajaran di di kejadian ini gitu kan, bahwa setiap manusia tuh butuh tempat cerita tau. Aku kan kemarin sempat ngerasain kayak, walaupun masih lengkap gitu ya, aku ngerasain aku bener-bener sendirian. Mau cerita ke orang tua tuh gak enak, buat mereka tahu kalau kita lagi gak baik-baik aja itu gak enak loh. Kasihan mereka udah banyak beban pikiran, terus ketambahan anaknya kayak gini. Udah sebulan setengah ya, kayaknya sebulan lebih deh putus gitu kan. Kadang ada di mana hari kayak, hari dimana aku tuh ke distract sama pemikirannya. Ya pas keluar kayak main sama temen, nongkrong gitu kan, gitu tuh lupa. Tapi kalau di rumah lagi gitu ya, diem, waktu diem itu serem banget sih. Waktu diem, waktu sendirian itu serem banget, berasa ditinggalin semua orang. Jujur, kayaknya gak ada sehari pun aku lewatin tanpa nangis sih, tanpa nangis. Nangis kangen, iya lebih ke kangen. Sumpah ya, buat sekarang aku bener-bener gak minta dia balik gitu, soalnya aku juga ngerti aku tuh belum pantas buat dicintai segitunya juga. Cuma rasa kangen ditanyain sama dia gitu, kangen, kangen banget. Kayaknya gak ada sehari pun aku lewatin tanpa nangisin dia sih. Semesta aku runtuh.
Kayak selalu kebayang kalau gimana cara dia nanyain kabar aku, atau gimana setiap hari aku bilang aku sayang kamu gitu kan. Random bilang, gak ada angin gak ada hujan, bilang aku sayang kamu atau aku kangen sama kamu. Itu gak bisa dilakuin lagi tuh rasanya. Fuck up parah sih. Tapi aku sadar tau, ada kata-kata yang lebih romantis daripada aku sayang kamu atau I love you. Tapi I pray for you. Ya, aku sekarang jadi orang beda sih. Aku lebih rajin sholat. Ya, aku tahu sih gara-gara sakit hati, tapi ya udahlah ya. Aku jadi tiap sholat tuh doanya, gak tahu ya, aku lebih banyak doain kamu daripada doain diri aku sendiri. Aku sampai mikir, kenapa ya manusia harus rasain sakit yang kayak gini? Padahal kalau dipikir-pikir, aku nggak pernah jahatin orang. Aku baik ke orang. Ada teman minta bantuan, aku bantu. Aku berbakti ke orang tua. Tapi kenapa ya? Aku berharap gak ada orang lain yang rasain apa yang aku rasain sih. Lagi di titik rendah gitu kan. Tapi juga kehilangan orang yang paling berharga buat kalian tuh. Aku kemarin di fase ini, diem gitu ya, gak boleh nganggur, bener-bener harus ada kegiatan. Kalau diem bentar aja itu nangis tau. Dan akhirnya tiba-tiba aja nangis. Kayak misal kemarin aku bikin mie kan, ya biasa ambil air, cetekin kompor, tiba-tiba aku tuh kayak gak sadar loh kenapa aku nangis gitu kan. Terus aku pikir lagi, oh biasanya pas bikin mie gini aku bilang ke dia gitu, aku bilang aku bikin mie bi, kayak hal kecil semua aku bilang sih, maksudnya aku kabarin. Tapi kehilangan itu sekarang, tiba-tiba nangis. Kemarin Jumatan, anjir, di Jumatan di masjid rame orang, abis salam tiba-tiba nangis babi.
nangis gitu anjir. Aneh, aneh sudah. Jadinya pulang pulang sajadah aku tutupin kepala, aku nangis di jalan. The fuck, kayak aku bingung juga, kenapa aku jadi kayak gini. Padahal hidup aku pas sebelum ada dia juga baik-baik aja loh. Aku kayak kasih semua sayang aku ke dia gitu loh. Sampai bener-bener gak bersisa buat sayang buat diri aku sendiri anjir. Tapi gara-gara ini aku kan jadi kayak peduli mental health gitu kan. Aku lebih peduli sama temen aku gitu. Terus denger cerita temen aku, dia lebih parah anjir. Lebih parah lah. Soal keluarga, ekonomi. Sedangkan aku cuman soal masa depan sama soal percintaan gini doang. Rasanya udah si paling tersakiti. Sedangkan aku ya, dia cerita gitu. Dari yang awalnya gila sih. Nggak, maksudnya dari yang aku pikir gak ada lagi orang yang harus rasain yang kayak aku rasain kan. Aku jadi mikir pas abis dia cerita gitu, gila sih, kayaknya aku jadi kamu suicide win deh. Kuat banget sih temen aku. Ya itu loh, maksudnya berbagi cerita gitu ke orang lain, kita jadi kayak eh mikir kalau ada loh orang yang lebih lebih struggle dari kita anjir. Itu bikin aku lebih baik kan sih, maksudnya ya harusnya kamu gak harusnya gak sesedih itu. Masih ada bersyukurnya gitu. Gila sih, walaupun LDR ya 6 tahun, tapi aku ngerasa beneran, ini tuh beneran kan, maksudnya perasaan yang aku rasain tuh beneran gitu loh. 3 kali ketemu aku nyamperin dia di sana, di Bogor, aku di Surabaya gitu. Tiga kalinya juga tiap pulang aku nangis anjir, literally nangis. Mau pisah sama dia, pas di kereta pulang aku nangis. Soalnya aku ngerasa pas sama dia tuh bener-bener hari terbahagia aku selama 24 tahun hidup. Pas udah balik di rumah gini ya, bener-bener gak ada yang menarik anjir hidup aku. Aku selalu keinget pas pulang gitu, aku kan pernah meluk ibunya gitu kan, mamahnya.
aku bilang makasih udah ngelahirin. Aku sayang banget, Cir. Aku juga sayang banget sama mamanya. Mamanya baik banget sama aku. Aku pernah lebaran dikirimin jajan banyak banget, anjir. Sampai gak habisin. Aku gak nyangka, anjir, harus kehilangan itu. Aku kan sekarang juga lagi usaha cari kerja gitu kan di LinkedIn, anjir. Ngelihat orang yang lamar sampai ratusan ribuan gitu, makin jadi desperate, anjir. Kayak bingung gimana ya caranya dilirik gitu. Aku butuh juga gitu loh, support. Tapi dia nggak bisa sama aku. Sir, kebanyakan nangis, mataku hitam. Ya jadinya akhir-akhir ini aku juga fokus healing. Iya, aku nonton sama adik aku motoran malam-malam, aku nongkrong, lebih sering nongkrong. Tapi itu juga kayak, tahu gak sih, lagi seneng tiba-tiba bisa reset sedih gitu. Itu bisa. Tapi aku juga percaya walaupun lagi sedih gini bakal ada tombol reset yang bakal bikin seneng, nggak tahu kapan. Tapi percuma sih, pas healing juga, pas aku nonton gitu ya, malah mikir, coba kalau dilakuinnya sama kamu pasti lebih, ya, kayak gitu. Tapi life must go on, guys. Life must go on. Ya, ya udahlah ya, nggak habis-habis makan kok.